Dosamu adalah ketika engkau sehat tapi tak kau pakai mensyukuri nikmat Allah. Itulah dosa. Maka siapa yang berkata saya tidak pernah silap, saya tidak pernah salah, saat itu dia sedang silap dan salah. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya silap, lupa dan salah. Yang kedua, ketika kita sakit, sebenarnya Allah ingin mengangkat derajat kita, karena sebetulnya amal kita tidak cukup. Kita sudah ditempatkan di tempat surga Jannatul Firdaus, tapi ketika malaikat ditanya, sudah cukupkah amalnya? Belum. Beri dia ujian supaya amalnya mencukupkan dia dengan amal sabar. Ada amal yang lebih tinggi dari tahajud, lebih hebat daripada jihad. Apa dia? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Amal sabar, menerima musibah, tidak caci maki, sumpah serapah. Yang ketiga, bisa jadi laknat Allah. La ta'murunna bil ma'ruf. Mestinya kau tolong saudaramu yang ada di Uighur, mestinya kau bantu saudaramu yang sedang teraniaya di India, tapi mulutmu diam, kau tak mau menolong. Ketika musibah dikirimkan Allah dalam bentuk bencana, ternyata yang kena bukan yang jahat-jahat saja, yang baik-baik pun ikut juga kena. Maka tidak ada cara lain kecuali mohon ampun, minta ampun, taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka yang bisa membedakannya hanya Allah, dan kita hanya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara membentengi bencana yang semakin banyak akhir-akhir ini? Itulah yang udah kuceramahkan tadi. Itulah yang udah kita bicarakan selama 1 jam 15 menit tadi, brother. Tadi saya yakin ini pertanyaannya dibuat sebelum ceramah. Apabila kita sudah baca amalan-amalan penangkal musibah, tapi musibah masih saja terus datang, bagaimana sikap kita sebagai muslim? Man lam yardha bi qada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, walam yasbir bi balai, siapa yang tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Ada Tuhan selain Allah? La ilaha illallah. Maka kita tidak ada cara lain kecuali ridha, ikhlas, terima ketetapan Allah. Makanya ketika bangun pagi apa doanya? Raditu billahi rabba, aku ridha menerima Allah sebagai Rabb. Apapun yang kau beri aku terima ya Allah. Wabil islami dina, aku ridha Islam sebagai agamaku, apapun perintah dan larangan Islam ku amalkan. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, aku ridha Muhammad sebagai rasulku, maka kita ikut sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi juga ridha. Tapi kalau terjadi karena kurang usaha, hukum sebab akibat. Sudah disimpan uang di dalam dompet, dompetnya dikunci, dompetnya dalam laci, lacinya dikunci, lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci, lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci, hilang juga. Terus mau ngamuk. Tidak ada cara lain kecuali ridha kepada Allah. Tapi kalau punya sepeda motor nggak dikunci, malah berhenti mesinnya hidup, kuncinya diletakkan, terus sibuk beli ngobrol, beli kangkung 2 ikat, ngobrolnya 2 jam. Ketika dilihat hilang. Terus ketika hilang suaminya nanya, mana motor kita? Ridho mas. Itu bukan ridho, goblok. Mohon maaf saya keceplosan. Oleh sebab itu maka tetap ada Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kita ada namanya al-kasbu wal ikhtiar. Bahasa kitanya namanya usaha. Kalau pemerintah menyuruh pakai masker, usaha. Jangan tidak ikut. Suruh cuci tangan sering. Sebetulnya kita nggak perlu belajar masalah cuci tangan. Ada nggak ada virus kita tetap cuci tangan, betul? Subuh cuci tangan, zuhur cuci tangan, asar cuci tangan, maghrib cuci tangan, isya cuci tangan, tahajud cuci tangan, witir cuci tangan, duha cuci tangan. Orang Islam paling sering cuci tangan. Makanya saya heran kalau sampai anak-anak kita diajarkan, mama siapkan gayung sama sabun. Untuk apa nak? Hari cuci tangan internasional. Loh, kita nggak perlu diajari cuci tangan. Nanti takutnya 20 tahun akan datang ada lagi namanya Hari Cebok Nasional.
Dari 14 abad yang lalu kita sudah bersih. Betul? Tidak akan ada bakteri bersarang di ujung-ujung jari kita karena kita paling sering cuci tangan. Tidak akan ada bakteri yang bersarang di ujung kuku kita karena kita paling potong kuku hari Jumat. Kalau seminggu tak akan mungkin kukunya panjang. Makanya Nabi berkata, azfaraka, kukumu kenapa panjang? Inna syaitana yaqudu ma tala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Makanya pertama yang dijaga dalam Islam adalah kebersihan. Kuman datang, binatang dipotong. Setelah dipotong darahnya keluar karena ternyata bakteri ada di dalam darah. Setelah darahnya keluar dipotong-potong, dicuci sampai 4 kali. Ibu, saya tidak punya saudara perempuan. Waktu masih kecil di rumah, bantu ibu di rumah, saya disuruh cuci. Selamat, cuci daging, saya cuci. Kalau ayam 2 kali, kalau kambing 4 kali. Kenapa gitu, Mak? Ayam kakinya 2, kambing kakinya 4. Saya nggak tahu anak kecil. Sekarang saya baru tahu. Ternyata ayam dagingnya putih, darahnya nggak banyak. 2 kali sudah bersih. Tapi kambing sekali masih merah, 2 kali masih merah, 3 kali agak pucat, 4 kali bersih. Setelah itu baru dimasukkan, dibuang airnya, disolawatkan, baru dimasak. Mereka tidak, kambing tidak dipotong, kambing matinya di stunning. Ada pistol, tapi pelurunya nggak keluar, ditahan. Itu skalanya 8, ditembakkan ke kening sapi, tembak ke kening sapi, sapinya mati, darahnya nggak keluar. Kalau sampai 8 mati, tapi kalau 7 bodoh aja. Itu sapi-sapi dari Australia yang datang ke tempat kita yang liar seperti banteng, itu ditembak otaknya skala stunning 7. Bodoh. Ibu kalau ada bapak yang liar, tembak skala itu. Mas, mama mau pergi arisan, pel lantai, mandikan anak, dan papa. Nah itu udah kena stunning. Jangan diamal. Tidak dipotong, hanya stunning 8 skala, akhirnya sapi tumbang, darahnya masih dalam daging, bercampur dengan darah bakteri penyakit, dipotong-potong, diletakkan di atas api yang tidak terlalu matang, bolak-balik, nggak dicuci, darah nggak keluar, masuk ke dalam roti, dicampur, dimakan, barbecue. Habis dimakan, kena penyakit, medco, ko sapi, med gila, medco sapi gila. Sapi aja yang halal bisa menjadi penyakit, apalagi yang dimakan kelelawar, Batman. Maka kita disuruh kulu, makanlah. Tapi yang dimakan itu apa? Min thayyibat. Thayyib artinya baik, baik. Dulu thayyib baik-baik, sekarang thayyib nggak pulang-pulang. Mohon maaf Pak Thayyib nyantur sini. Masya Allah, tabarakallah. Bolehkah menghadiri undangan pernikahan non muslim? Acaranya di mana? Acaranya di Hotel Pangeran. 2 tempat, untuk makanan muslim, untuk makanan non muslim. Saya kemana nih bawa piring? Sana Pak, Bapak muslim ya sana. Datang Bapak tuh jamaah An-Nur, singgah dia sini. Ini untuk non muslim Pak, saya mau ngetes kuahnya aja sedikit. Tak boleh. Kalau acaranya dibuat di sini, tak boleh. Di Hotel Pangeran, di Hotel Arya Duta, di hotel mewah boleh. Di rumah dibuatnya 2 kemah muslim, kemah non muslim boleh. Acara misanya jangan datang. Datang selamat pulang. Tapi kalau dibuat acaranya di sini jangan. Boleh. Kenapa? Menimbulkan fitnah, syubhat. Tiba-tiba Ustadz Abdul Somad lewat, saya tengok mobil Bapak parkir di situ. Bapak nih kadang-kadang di An-Nur, kadang-kadang di sini pula dia nih. Ustaz, saya sering baca Quran, artinya janganlah kalian menjual ayat-ayat kami dengan harga murah. La tashtaru bi ayatina bi ayatillahi zamanan qalila. Jangan kamu jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ayat ini ditujukan kepada siapa? Orang Yahudi yang menulis Alkitab. Alkitab tak boleh ditulis sembarangan, maka ditulis oleh pendeta-pendeta. Maka mereka itu disebut dengan namanya pendeta Al-Qiddis, Holy Man, orang suci. Setelah ditulisnya, dijualnya ini dengan dunia. Dijual. Surat pengampunan dosa. Kamu berdosa? Ya, nih. Ada namanya kursi pengampunan, ditutup pakai kelambu. Ngakulah.
saya pendeta sudah sekian dosa. Ya, bagaimana nih? Keluarkan surat. Nah, Tuhan sudah mengampuni. Bayar berapa? Bisa diskon? Bisa. Inilah yang tak disetujui Martin. Datang orang Jerman namanya Martin Luther. Kata Martin Luther, masa dosa bisa diampuni pakai surat dibeli? Akhirnya Martin protes. Martin dari Jerman protes. Maka si Martin itu digelar orang Protestan. Martin aja tak setuju, apalagi kita. Nah, itulah ceritanya. Rupanya ini mengikut kepada orang Islam. Siapa orang Islam yang menjual-jual ayat untuk kekuasaan? Tolong Ustaz carikan dulu ayat yang kira-kira menghalalkan kerja saya nih. Oke Pak, wani piro? Nanti saya carikan dalilnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Abdul Somad. Ya, kami mau buat baleho Pak Ustaz. Terus mau kami tulis An-Nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Idza salaatil bilad, kalau perempuan baik maka negara jadi baik. Wa idza fasadatil bilad, kalau perempuan jahat negara jadi jahat. Hadis riwayat. Kami bingung nih riwayat siapa Pak Ustaz? Itu bukan hadis. Allah tolonglah Pak Ustaz. Ini penting untuk calon anggota legislatif kita. Itu bukan hadis. Tapi ada ustaz yang mengatakan hadis. Cantik dia. Itu bukan hadis. Sampai mati kalian cari di kitab tak akan ada. Itu bukan hadis. Itu tak siapa yang buat-buat. Kalau saya mau jahat, itu ada tuh dalam kitab sunnah. Kalian bayar aja sama saya agak 10 juta. Nanti saya carikan insyaAllah. Itulah yang menjual-jual ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kau jual dengan harga yang murah. Seberapapun harga di dunia ini murah. Kenapa? Karena di akhirat akan ada balasan. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Apakah dibolehkan kita bermain trading saham? Apapun nama transaksinya, sampai akhir zaman nanti terus mengalami perkembangan pesat. Maka kalau selamat dari 3 halal, tidak ada ghish, tipu, tidak ada zulm, aniaya, tidak ada gharar, gambling, ketidakpastian, halal. Kalau ada ghish, ada zulm, ada gharar, haram. Pikirkan sendiri, renungkan sendiri, ada tak yang 3 itu? Kalau ada, haram. Mustikah 3-3-nya? Tidak, ada saja 1. Gharar, gambling, ketidakpastian, ghish, tipu, zulm, aniaya, haram. Anak saya sudah meninggal dunia, innalillah. Ayah saya sudah meninggal dunia, innalillah wa inna ilaihi. Ibu saya masih sehat, alhamdulillah. Punya tanah, dapat dari warisan orang tuanya. Ibu saya masih sehat, punya tanah, dapat dari warisan orang tuanya. Tanah tersebut kemudian dibangun ayah saya rumah. Paham? Tanah punya ibu, rumah punya ayah. Apakah tanah dan bangunan tersebut menjadi warisan buat kami sebagai anak-anaknya? Tanah itu tetap punya almarhumah ibu. Karena orang menikah hartanya tidak otomatis berpindah. Jangan katakan ketika kita nikah sama istri kita, lalu kita katakan, Adinda, sejak hari ini kau adalah istriku dan aku adalah atasanmu, maka semua hartamu yang kau dapat dari bapakmu, datukmu, moyangmu itu semua sudah punya aku. Ajarkan anak-anak perempuan kita, kalau kau nikah nak, hartamu tidak jadi harta suamimu, harta masing-masing. Oleh sebab itu tanah itu punya ibu yang masih hidup. Rumahnya, nah itu terserahlah bagaimana. Mana bisa kami jual rumah tak? Musyawarah, jangan berkelahi. Wa amruhum syura bainahum. Duduk bersama, duduk. Saya diundang, Ustadz datang ke rumah kami, insya Allah datang. Saya sangka undangan kenduri makan-makan, rupanya 2 kelompok mau berkelahi masalah harta warisan. Sudah siap mau menerkam nih. Mereka cuma ngundang wasit aja di situ. Saya pun udah kacau nih. Saya bilang calling down. Oke. Saya diundang ke sini sebagai orang yang dianggap paham agama, maka izinkan saya bicara. Almarhum meninggalkan ini begini-begini, yang ini dapat jatah begini-begini. Kalau kalian dengar cakap saya ini, pakailah. Kalau kalian tak dengar cakap saya ini, pergilah kalian ke pengadilan. Itu yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun pulang. Seminggu sesudah itu datang telepon dari kelompok yang ini. Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah lembut hati kami. Datang pula kelompok ini. Sudah lembut hati. Alhamdulillah. Kalau tak mau, pergi ke pengadilan. Selesaikan. Menang jadi arang, mati kalah jadi abu. Nah, ini agama ini menyelesaikan musyawarah. Jangan selesaikan dengan kepala panas. Ustaz, bagaimana hukum masjid yang terdapat kuburan di bagian depan mihrabnya? Seperti Masjid Ar-Rahman. Apakah sah solat di sana Pak Ustaz? Sah. Ada Ustaz mengatakan tak sah. Kalau tak sah, maka tak ada yang sah solat Bapak Ibu di Masjid Nabawi. Karena di situ ada makam Nabi. Itu kan Nabi Pak Ustaz. Kalau Nabi tak apa-apa. Di samping Nabi ada Abu Bakar. Di samping Abu Bakar ada Umar. Tapi kata Ustaz kami tak sah. Dicampur aduknya. Jangan campur adukkan antara tiga. Yang pertama, sholat di masjid yang di sekelilingnya ada kubur. Dua, sholat menghadap kubur. Tiga, menjadikan kubur sebagai masjid. Wow. Yang dimaksud Nabi itu mana? Jangan campur aduk antara tiga. Yang dimaksud Nabi, la'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa Allah melaknat? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka merubah makam-makam orang soleh dijadikan sebagai masjid. Ini makam, diratakan makam itu, dibuat masjid di atas. Itu yang tak boleh. Untuk ngalap barokah. Sampean Arab nanti, Arab ngalap barokah. Maka kubur, ini kubur Abdul Somad, diratakan dengan ekskavator, dibangun masjid di atas, Masjid As-Somad. Siapa yang sholat di atas, itu yang dilaknat Allah itu. Adapun sholat yang ada masjid di sampingnya kubur, ada kubur, maka tidak menjadi masalah. Sudah saya bahas dalam 37 masalah populer tentang masalah sholat di masjid yang ada kubur. Saya punya utang 150 juta. Saya mau jual saja rumah kontrakan, dapatlah agak 500. Saya punya kemauan untuk mengumrohkan adik dan abang saya yang hidupnya hanya pas-pasan. Kalau rumah itu laku, tangan kanan tak boleh tahu kalau kita memberi tangan kiri. Bagaimana halnya kalau saya diam-diam saja, tak perlu tahu istri dan anak-anak? Jamaah udah tahu. Ini masalah berumah tangga ini. Istri itu macam tulang rusuk yang bengkok. Kalau bapak paksa, nanti dia patah. Kalau bapak ikut, bapak jadi bengkok. Berapa banyak orang bengkok gara-gara bini bengkok. Tak bisa menolong saudara bengkok, maka dudukkan bersama. Seorang ibu datang kepada anaknya, "Nak, aku tak ada beras mau masak di rumah, nak. Tolonglah aku kasih duit. Mak mau minjam berapa? 100.000. Tunggu ya mak, aku tanya istriku dulu. Kalau ada anak macam ini, kasih tahu ke saya, biar saya pukul kepalanya. Ini tak cocok diceramahi lagi. Emaknya yang mengandung dia 9 bulan 10 hari, meregang nyawa mak itu melahirkan dia. Mau ditanyanya pula bininya dulu yang jumpa dia setelah umur 25 tahun. Entah anak siapa dia, entah dia anak siapa. Hanya diikatkan dengan akad aku terima nikah dengan mahar sebetul cincin emas tunai. Oh, ini orang tak mengerti. Ustaz ini marah karena ini atau marah karena belum sarapan pagi? Jadi anak perempuan ibu kasih tahu dia, "Anakku, kau nanti jadi istri orang, kau ikut dia, tapi dia itu ikut maknya. Kalau sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Anakku, kau punya 5 hak nak. Apa hakku mak? Suamimu wajib memberi kau 5. Makan, pakai, tempat tinggal, perhatian, pendidikan. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Masalah dia mau membelanjai orang tuanya, hasil dari usaha dia, itu bakti dia nak. Tak usah kau urus-urus. Itu disampaikan ke anak perempuan kita. Anak laki-laki kita juga didudukkan. Kau jangan diam-diam, kau mesti bicara. Ada namanya akhlak.
Ini tak bisa disampaikan pada nasihat pernikahan. Petantun, petatah, petiti, pantun, petatah, petintih dari jam 7 Ustaz Somad itu datang sampai jam 9. Akhirnya barulah masuk. Jumpa itu ini segala macam kata sambutan habis. Sungkem itu ini menangis-nangis, meraung-raung, meratap habis jam 11. Berikut ini marilah kita dengarkan nasihat pernikahan dari Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad LC. Tak cukup, bukan begitu menasihati anak. Dudukkan dia satu hari, panggil Ustaz Mustafa Umar. Ustaz, anak saya ini mau menikah 3 hari lagi. Tolong Ustaz nasihati dia. Begitu nasihat itu. Dudukkan dia. Itu nasihat pernikahan itu seremonial belaka. Hanya mencukupkan penderitaan saja.